Selamat berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa dan para pengusaha yang budiman. Pada pertemuan ke-12 ini, saya mengambil topik membangkitkan bisnis pasca pandemi COVID-19. Yang materi yang akan saya diskusikan di sini ada 7 item. Yang pertama, pengaruh pandemi COVID-19. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Yang ketiga, stay at home. Yang keempat, bottom of pyramid. Yang kelima, go virtual. Keenam, empathic society. Dan yang ketujuh, langkah solusi. Pengaruh pandemi COVID-19. Hidup konsumen pada masa pandemi COVID-19 berpengaruh sangat besar. Pada saat ada pandemi COVID-19, pemerintah mencanangkan satu kondisi yang namanya stay at home, yang diikuti dengan kegiatan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Hal ini membuat satu perbedaan kondisi di seluruh Indonesia, baik itu di kota besar maupun di daerah-daerah. Perbedaan tersebut di mana sebelum terjadi pandemi COVID-19 tadi, bahwa pada umumnya di kota-kota besar, konsumen itu bergerak dinamis dengan mobilitas tinggi. Sementara pada pandemi COVID-19, adanya work from home, di mana orang bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Yang kedua, adanya social distancing. Menjaga jarak antara individu satu dengan individu lainnya. Jadi tidak ada yang namanya salaman, berjabat tangan, berpelukan. Hal ini akan merubah segala sesuatunya di kehidupan umat manusia. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen terjadi perubahan besar sebanyak 4 macam. Yang pertama, kita sebut dengan stay at home, di mana bekerja, belajar, berdoa, atau ibadah dari rumah dengan mengandalkan social distancing. Kemudian yang kedua disebut bottom of pyramid. Jadi manusia kembali kepada kebutuhan dasar manusia. Di mana kalau kita lihat di dalam hierarki Maslow, kebutuhan dasar manusia yang paling bawah adalah kebutuhan tentang kebutuhan fisik dan keamanan. Dalam hal ini
keamanan dari sisi kesehatan maupun keamanan dari sisi fisik yang sebenarnya. Yang ketiga, go virtual. Jadi dengan adanya pandemi, muncul adanya rasa ketakutan untuk bersinggungan atau bersentuhan atau bertemu muka secara langsung. Maka konsumen lebih suka transaksi via online. Yang keempat, empathic society. Dengan adanya banyak korban meninggal, menimbulkan empati dari masyarakat. Mari kita lihat konsumen Indonesia selama pandemi, apa yang mereka lakukan. Dari hasil penelitian MMA Survey yang dimuat di dalam majalah Mix 2020, ada 10 kegiatan yang dilakukan konsumen Indonesia. Yang pertama, nonton TV di rumah. Itu bobotnya 54%. Nonton YouTube 48%. Memasak 48%. Menghabiskan waktu bersama orang tua 46%. Main video game 45%. Tidur 36%. E-learning 27%, baca buku 18%, dan yang ke-10 nonton iFlix atau Netflix itu sebanyak 12%. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu adanya bottom of pyramid, di mana dengan adanya COVID-19 ini muncul kegiatan hidup dalam kondisi jaga jarak sosial atau social distancing. Yang kedua, jaga bebas kontak lifestyle. Jadi tidak ada kontak yang sifatnya bebas. Kemudian kepercayaan masyarakat rendah. Yang keempat, adanya ketakutan pelanggan. Yang kelima, mengingat harga obat-obatan mahal, konsumen kembali ke jamu. Yang keenam, mencari makanan halal. Makanan halal dicari oleh mayoritas manusia, walaupun itu bukan Muslim. Kemudian cara pembayaran, pembelian online dibuat secara cash on delivery. Dibayar setelah terima barang. Kemudian muncul dengan istilah the future of traveling. Traveling masa depan. Traveling masa depan ini banyak arti. Ada yang mengartikan traveling melalui virtual.
Tapi ada juga yang mengartikan traveling itu untuk masa depan saja. Kemudian, perilaku online yang berubah besar-besaran di masa pandemi. Kegiatan yang meningkat adalah adanya donasi. Donasi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok organisasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, kebutuhan pokok. Yang ketiga, kegiatan e-learning atau education learning atau electronic learning. Jadi pembelajaran elektronik. Pembelajaran melalui internet. Kemudian konsultasi medis. Konsultasi medis yang biasanya sebelum pandemi COVID-19 dilakukan kontak, kita ketemu dokter di poliklinik atau tempat praktek atau di rumah sakit. Saat ini banyak dilakukan melalui online. Sedangkan kegiatan yang menurun adalah jual beli smartphone dan elektronik. Yang kedua, fashion dan aksesoris. Yang ketiga, kosmetik dan kecantikan. Kemudian yang keempat, travel dan luggage. Ada 4 kategori produk yang tumbuh signifikan. Yang pertama, hand sanitizer. Dari 1% ke 199%. Sabun tangan cair meningkat 285%. Yang ketiga, antiseptik cair 233%. Yang keempat, tisu basah 151%. Tisu basah itu kalau secara umum yang sering menggunakan adalah wanita atau restoran. Tetapi pada saat ada pandemik ini banyak digunakan oleh semua kalangan sehingga produksinya juga naik. Kemudian sektor usaha yang berkembang selama pandemi. Yang pertama, toilet dan kosmetik. Sebesar 59%. Equipment 39%. Food and beverage 28%. Produk 24%. Transport, travel, financial 22%. Obat dan kimia 12%. Komunikasi 11%. Retail dan jasa 3%.
Kemudian sektor yang berkembang minus. Kita melihat yang pertama busana. Minus 3%. Yang kedua perawatan bayi dan ibu hamil. Minus 5%. Produk industri minus 15%, otomotif minus 31%. Jasa properti minus 54%. Kita lanjutkan yang kelima, yaitu go virtual. Yang pertama, virtual experience is the next big thing. Bahwa pengalaman virtual itu menjadi sesuatu yang besar untuk berikutnya. Jadi kita mau tidak mau harus mulai memikirkan untuk menggunakan virtual. Yang kedua, the emerging virsocial, yaitu munculnya, tumbuhnya virtual sosial. Yang ketiga, adanya flexible working hours. Jadi adanya fleksibilitas jam kerja. Secara umum tadinya dari jam 9 sampai jam 5 sore, saat ini hanya dalam kurun waktu 3 sampai 2 jam. Pada saat kita melakukan webinar, itu paling lama 2 jam. Pada saat kita melakukan e-learning, dikasih waktu 1 jam. Sehingga terjadi perubahan. Yang tadinya 8 jam kita bekerja, dengan adanya go virtual ini, kita diberi waktu atau slot time 3 sampai 2 jam. Kemudian yang keempat, the birth of Zoom generation. Lahirnya generasi Zoom. Dengan adanya webinar tadi, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi untuk melakukan webinar. Bisa Zoom, bisa CloudX, bisa Google Meet. Tergantung kita mau yang mana. Kemudian yang kelima, adanya cloud lifestyle. Cloud lifestyle tadi adalah tempat menyimpan data-data kita di dalam cloud, sehingga kita pada saat mau menggunakan bisa mengambil atau mentransfer link yang kita punyai dari cloud tadi. Kemudian yang keenam, telemedicine, di mana kita saat konsultasi dengan dokter sudah tidak melalui tatap muka lagi, tetapi secara virtual. Yang ketujuh, adanya e-learning. Jadi
belajar secara online. Yang kedelapan, ibadah virtual. Ibadah virtual ini maksudnya adalah ceramah-ceramah agama dilakukan dengan menggunakan presentasi melalui web atau webinar. Coba kita kembali lagi ke hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow. Maslow menentukan ada 5 hierarki kebutuhan manusia, mulai dari yang pertama kebutuhan aktualisasi diri sampai ke yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologi dan kebutuhan keamanan. Pada saat ini adanya pandemi COVID-19 ini, yang paling dibutuhkan adalah kebutuhan fisiologi dan kebutuhan keamanan. Kebutuhan kasih sayang udah tidak ada lagi. Harus ketemu segala macam lah itu. Untuk sementara lupakan. Kemudian pembelajaran online, e-learning menggunakan CloudX atau Zoom atau Google Meet, terserah yang mau digunakan mana sesuai dengan kesepakatan. Kemudian dokter, konsultasi dokter sudah tidak perlu tatap muka langsung, tetapi melalui telekonferensi atau melalui web. Sedangkan kalau kita melihat secara Zoom tadi, bahwa saat ini kita bekerja, belajar, dan doa bisa dilakukan secara internet atau webinar. Yang keenam, empathic society. Yang pertama adanya the rise of empathy and solidarity, yaitu meningkatnya rasa empati dan solidaritas masyarakat kepada orang yang sedang menderita dari COVID-19 dan ekonomi. Kemudian from drone parenting to positive parenting. Yang ketiga, more suffering atau yang lebih menderita. Drone parenting memberikan kebebasan bagi anak untuk memilih kegiatan yang mereka sukai. Mahasiswa juga dibolehkan mengatur jadwal dan memberi kebebasan yang lebih untuk melakukannya. Konsep pengasuhan anak yang menekankan pada sikap positif dan menerapkan disiplin dengan kasih sayang. Prinsip dasar metode ini adalah bagaimana kita menghargai anak di dalam pengasuhan, membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, langkah sosial. Kita perlu mengikuti new normal life.
Jadi pada saat sekarang ini kita harus mengikuti hidup normal baru. Artinya hidup kita itu sudah ada perubahan, ada perbedaan antara sebelum pandemi. Karena kalau kita tidak cepat beradaptasi, maka kita akan ketinggalan. Tidak akan ada eksis lagi. Yang pertama, selama pandemi kemarin kita melakukan stay at home. Yang dilakukan adalah memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan. Yang ketiga, manfaatkan e-marketing. Yang keempat, bangun empati sosial. Mari coba kita melihat cross-check produk perusahaan kita itu termasuk produk yang meningkat atau produk yang menurun. Coba kita ulang lagi. Sektor usaha yang berkembang selama pandemi, yaitu yang paling tinggi adalah toilet dan kosmetik. Itu berkembang 59%. Sementara yang paling rendah adalah sektor retail dan jasa. Hanya berkembang 3%. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 8 itu produk kita masuk di kelompok yang mana? Masuk di kelompok yang mana? Atau dengan kondisi yang ada sekarang ini, kita bisa diversifikasi produk di perusahaan kita. Itu semuanya terpulang kepada manajemen, pimpinan perusahaan. Apa yang harus dilakukan? Karena ini adalah gambaran sektor usaha yang berkembang selama pandemi. Karena di dalam 8 sektor ini adalah hal-hal yang dibutuhkan selama pandemi. Artinya, pada saat kepepet, kondisi yang terjepit ini adalah 8 sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita lanjutkan sektor yang berkembang minus. Yang pertama, busana. Sampai yang kelima, jasa properti. Busana itu sektornya minus 3%. Sementara jasa properti minus 54%. Apakah produk kita termasuk di dalam sektor yang berkembang minus ini atau tidak? Kalau kita termasuk di dalam sektor yang berkembang minus, maka usaha kita itu harus benar-benar kita pikirkan berulang-ulang.
Yang kedua, instalasi sistem IT. Jadi seperti kita ketahui bahwa selama pandemi, IT itu sangat dibutuhkan untuk komunikasi online. Sehingga kita perlu memasang sistem IT. Jadi sebelum kita memasang sistem IT, kita memerlukan satu pemikiran yang komplit. Yang pertama, kita harus tahu estimasi sistem IT yang mau kita pasang. Kemudian kita melakukan perencanaan sistem IT. Bila sudah disepakati oleh manajemen, baru kita lakukan instalasi sistem IT tadi. Supaya sistem IT tadi bisa diinstalasi dengan baik, maka perlu dilakukan pemantauan dan kontrol instalasi sistem IT. Kemudian selanjutnya adanya penyelesaian instalasi sistem IT. Yang ketiga, cadangkan anggaran bagi CSR. Tujuan dari mencadangkan anggaran untuk CSR adalah yang pertama membantu lingkungan sosial. Yang kedua memperkuat ketahanan sosial. Yang ketiga sebagai pagar hidup bagi perusahaan. Terima kasih. Jangan lupa like and share, subscribe.